Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Septia Mukti, NPM 19.13511.006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sering disebut dengan RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini di dalam RPP terdapat beberapa bentuk pada saat menentukan atau menerangkan pelajaran. Yang pertama, isi dari RPP itu ada identitas. Yang kedua, ada KI dan KD. Yang ketiga, ada tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada materi ajar. Yang kelima, ada media pembelajaran. Yang keenam, ada model pembelajaran. Yang ketujuh, ada metode pembelajaran. Yang kedelapan, ada sumber belajar. Yang kesembilan, langkah pembelajaran. Yang kesepuluh adalah penilaian. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada slide yang ketiga, yaitu isi dari nomor pertama dari RPP, yaitu adalah identitas. Identitas adalah jenis pertanyaan faktual tentang kehidupan ataupun tempat serta hal yang melibatkan opini, nilai, kepercayaan, dan sikap yang mencerminkan perspektif historis. Di dalam pembuatan biodata atau identitas terdapat yang pertama, ada sekolah. Di sini saya mengambil sekolahnya yaitu SMA. Yang kedua, ada mata pelajaran. Mata pelajarannya yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, ada kelas atau semester. Di sini saya mengambil atau mengajar kelas 10 semester ganjil. Yang keempat, ada materi pokok. Materi di dalam RPP yang saya ciptakan yaitu tentang renang. Yang kelima, ada alokasi waktu. Alokasi waktu di sini saya menggunakan 1 minggu 3 kali jam pelajaran ataupun 45 menit. Yang kedua, ada kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. KI 1. Jadi untuk menentukan KI ini kita telah didahului oleh silabus, dan disitulah kita mendapatkan atau menciptakan KI tersebut. Yang pertama ada KI 1 berhubungan dengan keagamaan atau spiritual. Yang kedua adalah KI 2 berhubungan dengan sosial atau sikap. Selanjutnya KI 3 berhubungan dengan pengetahuan atau nalar. Yang keempat, KI 4 berhubungan dengan keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator. Indikator pembelajaran atau indikator pendidikan adalah penjabaran secara keseluruhan dari kompetensi dasar, di mana penjabaran ini menunjukkan respon yang diberikan peserta didik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Kompetisi dasar. Di sini ada satu kompetisi dasar yaitu 3.2 menerapkan keterampilan gerak renang gaya dada. Dan indikatornya ada 3. Yang pertama 3.2.1 menguasai variasi gerakan renang gaya dada. Yang kedua, mendiskusikan variasi rangkaian gerakan renang gaya dada. Yang ketiga,
mempraktekkan kombinasi rangkaian gerakan renang gaya dada. Jadi untuk menentukan indikator ini kita membagi dari kompetisi dasar tersebut. Di indikator ini harus kita mencantumkan 3 tujuan, yaitu yang pertama ada kognitif. Kognitif ini tentang kecerdasan. Yang kedua ada afektif. Afektif ini tentang budi pekerti atau perilaku. Yang ketiga, untuk indikator yang ketiga, kita menerapkan tentang psikomotor atau keterampilan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instruksional objektif adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Di dalam pembuatan tujuan pembelajaran terdapat beberapa rumus agar mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna, yaitu audience, before, kondisioner, dan degree. Audien ini yaitu menentukan siapa yang melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Untuk behavior di sini harus mampu menjelaskan materi yang disebutkan. Untuk kondisioner menyebutkan tentang cabang olahraga yang dipelajari. Degree melakukan atau akhir dari pencapaian pembelajaran tersebut. Selanjutnya, 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada kognitif. Di sini dapat kita kuasai di 3 tujuan ini. Ada juga contohnya dan bisa menyebutkan beberapa. Ada 4 yang tadi, yang sebelumnya ada audien, behavior, kondisioner, dan degree. Yang pertama ada kognitif. Peserta didik dapat menguasai rangkaian gerakan dalam renang gaya dada supaya mencapai tingkat pemahaman yang tinggi. Yang kedua, afektif. Peserta didik menerapkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan bekerja sama pada saat mengikuti jam pelajaran agar mendapatkan materi dengan baik. Selanjutnya ada psikomotor. Peserta didik mempraktikkan pergerakan meluncur, mengkombinasikan gerakan tangan dan kaki, pernapasan pada saat melakukan pergerakan renang gaya dada hingga mencapai pergerakan yang sempurna. Selanjutnya materi ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan ataupun baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelahan implementasi pembelajaran di dalam materi ajar ini. Terbagi 4, yaitu fakta. Fakta ini untuk penjelasan tentang olahraga renang tersebut. Yang kedua ada konsep, penjelasan tentang renang gaya dada. Untuk fakta ini lebih detailnya ke sejarah dalam renang gaya dada. Kalau untuk konsep ini lebih beratnya ke penjelasan atau definisi tentang renang gaya dada. Selanjutnya ada prinsip, hal inti yang tidak ditinggalkan pada saat renang gaya dada. Yang kelima ada prosedur, menerapkan per fase dalam renang gaya dada. Fase awal meluncur, fase utama gerakan kaki dan tangan dalam renang gaya dada.
dan fase akhir adalah pernafasan. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Macam-macam media pembelajaran, yaitu ada media cetak. Media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penyampai informasi belajar. Contohnya buku, modul, majalah, gambar, poster, peta, foto-foto, majalah dinding, papan planel, LKS, guntingan, koran, dan handout. Yang kedua ada media audio. Media audio adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal. Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contohnya radio, CD, DVD player, MP3, game interaktif, dan lain-lain. Yang ketiga ada media audio visual. Media yang menayangkan gambar dan audio dalam waktu kebersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Contohnya film, televisi, dan video. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ada beberapa model pembelajaran yang sering digunakan berupa yang pertama, ada Student Centered Learning atau SCL. Yang kedua ada Teacher Centered Learning, TCL. Yang keempat ada model pembelajaran konstekstual. Yang keempat ada model pembelajaran terpadu. Yang kelima ada model pembelajaran project based learning. Yang keenam ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Di dalam metode ini berupa metode ceramah, metode komando, metode diskusi, metode tanya jawab, metode administrasi, metode resitasi. Selanjutnya, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu baik benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Contohnya buku paket, modul, LKS, atau lembar kerja siswa, realita, model, market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran ini di dalam pembuatan langkah-langkah pembelajaran ini yang harus dijelaskan berupa ada awal. Di awal ini, pembuatan awalan ini berupa menyapa peserta didik, mendata peserta didik atau mengabsen, memotivasi peserta didik, dan observasi. Yang kedua ada inti. Ada 3 fase di dalam pembuatan, yakni menyampaikan materi, pemanasan, praktek materi tersebut. Yang ketiga ada penutup. Beberapa fase penutup yakni beristirahat, evaluasi, dan pendinginan. Selanjutnya penilaian. Penilaian ini adalah proses pengumpulan informasi, data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan. Tujuan penilaian yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, menetapkan program perbaikan atau pengayaan,
berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi memperbaiki proses pembelajaran. Di dalam pembuatan asesmen atau pembelajaran ditentukan menurut tujuan pembelajaran yang terdiri dari penilaian sikap. Penilaian sikap ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau di luar kelas. Untuk asesmen ini ada keterangannya, yaitu asesmen sikap, penilaian sikap ini ada keterangannya, yaitu percaya diri, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk menentukan 4 buah keterangan tadi ditengok dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu dalam berbagai konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau KD yang berasal dari KI 4. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.